Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khadijah, NPM 20010700015, kelas Tadris IPS A. Akan memenuhi tugas mata kuliah TIK pertemuan ke-9, yaitu software. Pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsipan lainnya, merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginan tersebut, dirancanglah sesuatu susunan logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Jenis-jenis software: 1. Sistem operasi. 2. Program aplikasi. 3. Bahasa pemrograman. OS, Operating System. OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer, sedangkan fungsi dari OS yaitu mengolah hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi, ketika kita memberi perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke hardware. Aplikasi atau program. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu pekerjaan manusia. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam. 1. Pengolah kata. 2. Pengolah angka. 3. Pengolah presentasi. 4. Pengolah gambar, dan lain-lain. Bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasanya disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain bahasa assembly, bahasa Fortran, dan bahasa generasi keempat. 1. Assembler, perakit, compiler, interpreter. Perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi dengan perangkat lunak bahasa tidak ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam aplikasi tertentu yang dihadapi oleh pemakai komputer. Program yang ditunjukkan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam aplikasi tertentu disebut program aplikasi atau program paket. Ada 2 cara untuk bisa mendapatkan program aplikasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengembangkan sendiri, sangat sulit dan perlu keahlian khusus, dan membelinya mudah. Saat ini banyak sekali program-program aplikasi yang tersedia di pasaran. Program-program ini dapat diandalkan. Program-program paket ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah umum seperti membuat dokumen Word, Start, Microsoft Word, membuat Excel, presentasi MS, PowerPoint, penerbitan Adobe PageMaker, pengolah gambar Adobe Photoshop. Akan tetapi bila kita mempunyai permasalahan yang bersifatnya khusus dan unik sehingga tidak ada paket-paket program yang sesuai untuk digunakan, maka dengan terpaksa harus dikembangkan program aplikasi sendiri. Misalnya program sistem SKS Universitas Andalas, program sistem keuangan perusahaan, dan lain-lain. Fungsi software. Perangkat lunak juga memiliki beberapa fungsi yang harus sobat ketahui. Berikut ini adalah fungsi utama dari software. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Perangkat lunak software
juga berfungsi sebagai penerjemah sesuatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Perangkat juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Manfaat software. Software juga mempunyai manfaat yang sangat berharga bagi manusia ataupun beberapa perusahaan. Salah satunya adalah memanfaatkan pengembangan software sebagai mata pencarian dan sumber pendapatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.